Sebuah pemandangan yang sangat tidak biasa baru saja mengguncang pusat spiritual balap motor dunia di Italia. Ketika kita bicara tentang sirkuit legendaris seperti Misano atau Mugello, perhatian kamera global biasanya tertuju secara eksklusif pada deretan pembalap lokal jebalan Akademi Elit Eropa yang megah. Namun hari itu, garis barikade keamanan di area pedok justru jebol oleh gelombang massa yang bergemuruh bukan untuk pembalap tuan rumah. Riuh rendah teriakan mendadak pecah saat seorang remaja belia asal Gunung Kidul, Indonesia, melangkah keluar dari garasi timnya dengan wearpack balap yang masih basah oleh keringat kompetisi. Puluhan fans fanatik Italia yang terkenal sangat pemilih dan protektif terhadap pahlawan lokal mereka justru terlihat saling sikut, mengacungkan kamera, dan berebut posisi demi mendapatkan secercah perhatian dari sang talenta Asia. Pengamat senior di lokasi kejadian langsung tertegun melihat bagaimana otoritas sirkuit harus turun tangan memperketat pengawalan karena situasi mulai tidak terkendali oleh antusiasme massa yang begitu masif. Kejadian langka ini mengirimkan sinyal kejutan yang sangat kuat ke seluruh ruang redaksi media olahraga Eropa, memicu pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik dinding pedok. Untuk memahami mengapa publik Italia sampai menunjukkan reaksi se-ekstrim ini, kita harus melihat konstelasi kompetisi Eropa pada musim balap 2026. Veda Ega Pratama tidak datang ke benua biru sebagai turis atau pelengkap regulasi. Dia berada di sana menjalankan misi tempur berintensitas tinggi dalam kejuaraan junior paling kompetitif di planet bumi. Grid ini adalah tempat di mana setiap jengkal aspal dipertaruhkan dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam oleh para calon juara dunia masa depan. Berada di lingkungan yang sangat asing dengan tekanan budaya yang masif, pemuda Indonesia ini langsung dihadapkan pada kurva pembelajaran yang sangat kejam sejak hari pertama tes pramusim. Namun, alih-alih terintimidasi oleh nama besar rival-rivalnya yang memiliki fasilitas latihan jauh lebih mewah, perwakilan Asia ini justru langsung memasang standar performa yang sangat tinggi. Kehadirannya di grid Eropa secara instan mengubah dinamika persaingan yang selama ini didominasi oleh bendera-bendera barat. Setiap sesi latihan bebas kini menjadi panggung pembuktian bahwa talenta emas dari belahan bumi selatan siap meruntuhkan status quo yang sudah bertahan selama puluhan tahun di sirkuit Eropa. Mengapa publik Italia yang dibesarkan oleh sejarah keemasan Valentino Rossi bisa begitu cepat jatuh hati pada remaja Indonesia ini? Jawabannya terletak pada analisis telemetri dan gaya berkendara yang dia tunjukkan di atas lintasan balap. Pengamat teknik dari berbagai media motorsport lokal Italia mencatat, ada anomali yang sangat luar biasa pada titik pengereman yang diambil oleh sang pembalap. Ketika mendekati tikungan bersudut sempit, pemuda bernomor lambung andalannya ini berani melakukan pengereman sangat lambat, menahan laju motor di batas absolut gaya fisika sebelum memiringkan sasis secara ekstrim. Gaya agresif yang dikombinasikan dengan kontrol roda belakang yang sangat halus ini adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat pada pembalap luar Eropa. Fans lokal Italia melihat ada percikan jeniusitas murni yang mengingatkan mereka pada gaya bertarung para legenda masa lalu yang tak kenal rasa takut. Mereka melihat seorang pengendara yang mampu membuat motor prototipe C bekerja melampaui batas-batas mekanisnya, sebuah pemandangan visual yang sangat memanjakan mata para pencinta kecepatan murni di belahan bumi manapun, sekaligus menjadi teror psikologis baru bagi tim rival. Namun, di balik layar kemegahan jepretan kamera dan sorakan histeris para pendukung di tribun, atmosfer di dalam garasi tim sebenarnya berada dalam kondisi ketegangan yang sangat tinggi. Kompetisi di Eropa tidak pernah berjalan dengan ramah. Setiap keputusan mekanis bisa menjadi penentu antara podium tertinggi atau pulang dengan tangan hampa. Sumber internal yang dekat dengan pedok membocorkan bahwa sempat terjadi perdebatan sengit antara teknisi lokal dan manajemen tim terkait penyesuaian setelan suspensi yang kurang pas dengan karakter aspal sirkuit yang berubah drastis akibat fluktuasi suhu udara. Veda dipaksa untuk terus berkomunikasi dalam bahasa asing di bawah tekanan waktu yang sangat sempit menjelang sesi kualifikasi yang krusial. Setiap perubahan 1 mm pada tinggi motor bisa berakibat fatal pada stabilitas saat melibas tikungan cepat. Disinilah letak ujian sesungguhnya bagi seorang pemuda yang harus bertindak sebagai kepala pengambil keputusan teknis di atas motornya sendiri. Keadaan di dalam pedok seringkali terasa seperti ruang interogasi tak kasat mata, di mana kesalahan kecil dalam memilih kompon ban bisa langsung menghancurkan seluruh kerja keras yang dibangun sepanjang pekan. Tekanan fisik yang harus dihadapi oleh talenta muda Indonesia ini di daratan Eropa benar-benar berada di tingkat yang sangat ekstrim dan menguras energi.
Karakter sirkuit di Italia sangat berbeda jauh dengan sirkuit di Asia. Aspal di sini memiliki tingkat cengkraman yang sangat tinggi, namun sekaligus sangat kejam terhadap daya tahan ban jika pembalap salah mengambil jalur balap. Belum lagi tantangan hembusan angin utara yang dingin yang seringkali mengacaukan aerodinamika motor saat berada di lintasan lurus dengan kecepatan puncak. Bagi seorang pemuda yang terbiasa dengan iklim tropis, adaptasi terhadap suhu udara yang bisa merosot tajam dalam hitungan jam adalah sebuah perjuangan yang sangat menyiksa fisik secara langsung. Otot-otot tubuh dipaksa bekerja lebih keras dalam kondisi dingin, meningkatkan resiko kram dan kelelahan dini di tengah jalannya balapan yang berdurasi puluhan putaran. Namun, laporan dari tim medis sirkuit menunjukkan bahwa etos kerja dan ketahanan fisik pembalap Indonesia ini berada di atas rata-rata atlet seusianya. Dia mampu mempertahankan fokus mentalnya tetap tajam meskipun kondisi lingkungan sekitar terus berusaha meremukkan pertahanan fisiknya di lintasan. Kehadiran pembalap Asia yang langsung merangsek ke barisan depan tentu saja memicu reaksi defensif yang sangat keras dari para pembalap lokal Eropa. Mereka yang telah menghabiskan seluruh hidupnya berlatih di sirkuit-sirkuit ini merasa reputasi dan masa depannya terancam oleh kedatangan sang rookie ajaib. Di dalam lintasan, rivalitas ini menjelma menjadi benturan-benturan taktis yang sangat agresif di setiap tikungan. Beberapa pembalap akademi top Eropa kedapatan sering mencoba menutup jalur balap Veda secara ekstrem, berusaha merusak ritme kecepatannya, dan menguji sampai di mana batas kesabaran mental sang pemuda Indonesia. Namun, strategi intimidasi tersebut tampaknya sama sekali tidak membuahkan hasil seperti yang mereka harapkan di awal. Alih-alih mundur atau bermain aman, perwakilan Indonesia ini justru membalas dengan manuver bersih yang sangat menusuk di celah-celah sempit, yang bahkan tidak disadari oleh pembalap lain. Ketegangan ini tidak jarang berlanjut hingga ke area luar lintasan, di mana tatapan mata tajam penuh persaingan di antara para manajer tim menjadi pemandangan biasa yang menghiasi koridor pedok sepanjang akhir pekan balapan. Kini, fenomena kehebohan di Italia ini telah mencapai telinga-telinga penting di tingkat tertinggi manajemen tim Grand Prix. Para pencari bakat dari tim-tim utama Moto3 dan bahkan Moto2 kedapatan mulai sering meluangkan waktu berdiri di pinggir pagar pembatas sirkuit, membawa stopwatch dan lembar analisis performa setiap kali sesi balapan Veda berlangsung. Informasi yang beredar di kalangan jurnalis senior Spanyol dan Italia menyebutkan bahwa profil sang pembalap Indonesia kini sudah masuk dalam daftar pantauan radar prioritas untuk rencana jangka panjang pabrikan besar dunia. Nilai komersial yang luar biasa dari pasar Indonesia yang sangat masif dikombinasikan dengan kemampuan balap murni yang berada di level elit menjadikan Veda sebagai aset komoditas olahraga yang sangat bernilai tinggi di masa depan. Beberapa agen pembalap internasional bahkan dikabarkan sudah mulai melakukan pendekatan informal dengan pihak manajemen untuk menjajaki kemungkinan kontrak yang lebih prestisius. Pedok Eropa kini sadar bahwa mereka sedang melihat proses inkubasi dari seorang calon superstar global yang memiliki potensi besar untuk mengubah peta bisnis dan peta persaingan motorsport dunia. Aspek yang paling ditakuti oleh para rival dari sosok Veda Ega Pratama sebenarnya bukan hanya soal kecepatan motornya, melainkan stabilitas psikologisnya yang sangat kokoh di bawah tekanan yang luar biasa berat. Dalam dunia balap motor, ketika detak jantung melonjak hingga mendekati batas maksimal akibat adrenalin, pembalap sangat rentan melakukan kesalahan fatal, seperti salah mengantisipasi titik pengereman atau terjebak dalam emosi sesaat. Namun, analisis rekaman kamera onboard menunjukkan ketenangan luar biasa dari pemuda asal Yogyakarta ini. Pergerakan tangannya di atas tang motor tetap terlihat sangat presisi, ritmis, dan terukur, bahkan saat dia sedang dikepung oleh 3 pembalap lawan di tikungan terakhir. Media olahraga terkemuka di Italia menyamakan karakteristik mental ini dengan sifat seorang eksekutor berdarah dingin di atas lintasan balap yang hanya fokus pada target, tanpa terpengaruh oleh gangguan drama di sekitarnya. Kemampuan mengendalikan emosi di usia yang masih sangat muda inilah yang menjadi pembeda utama antara seorang pembalap berbakat biasa dengan seorang calon juara dunia sejati yang siap mendominasi panggung tertinggi. Di tengah sorotan media yang begitu masif dan pujian yang datang silih berganti dari berbagai penjuru dunia, kedisiplinan tingkat tinggi tetap menjadi jangkar utama yang menjaga sang pembalap agar tidak kehilangan arah di Eropa. Manajemen tim menerapkan pengawasan yang sangat ketat terkait jadwal latihan fisik, asupan nutrisi harian, hingga batasan waktu istirahat malam demi memastikan kondisi tubuhnya selalu berada di performa puncak. Veda juga harus menjalani serangkaian pelatihan media secara intensif untuk memastikan setiap pernyataan yang keluar dari mulutnya di hadapan jurnalis internasional tetap profesional dan sejalan dengan regulasi ketat yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara kejuaraan. Di era digital, di mana satu kesalahan ucapan bisa berdampak fatal pada reputasi sponsor dan tim, disiplin komunikasi ini menjadi sama pentingnya dengan catatan waktu di atas lintasan balap.
Komitmen total terhadap aturan profesionalisme inilah yang membuat tim-tim besar Eropa merasa sangat aman dan percaya untuk bekerja sama dengan sang pembalap Indonesia, karena dia terbukti mampu menjaga integritas dirinya baik di dalam maupun di luar sirkuit. Histeria massa yang terjadi di sirkuit Italia kemarin hanyalah sebuah babak pembuka dari sebuah narasi besar yang sedang bergerak menuju klimaks utamanya di panggung dunia. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa paspor Asia yang dia miliki bukan lagi sebuah hambatan, melainkan sebuah simbol kekuatan baru yang siap mendikte jalannya kompetisi di benua Eropa. Namun, seiring dengan semakin dekatnya bursa perpindahan pembalap untuk musim depan, tensi spekulasi di sekitar pedok justru semakin memanas dan tak terbendung lagi. Beberapa pihak mulai mempertanyakan apakah momentum emas ini bisa dipertahankan saat sang pembalap harus menghadapi rangkaian seri balapan yang jauh lebih menguras fisik di sirkuit-sirkuit Asia yang terkenal dengan kelembapan udaranya yang sangat menyiksa. Pertanyaan terbesarnya kini adalah, tim pabrikan raksasa mana yang pada akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan sang permata dari Indonesia ini untuk dibawa naik kelas ke grid utama Grand Prix dunia? Perjalanan penuh adrenalin ini masih menyisakan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dan apa yang akan terjadi pada balapan berikutnya dipastikan bakal mengubah jalannya sejarah motorsport modern selamanya.